Roots, Roots. Binale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Rido Oshima yang akan menemani Anda semua pada acara hari ini, yaitu talk show Museum Katulistiwa dalam rangkaian acara Biennale Jogja Ekuator yang ke-6, Roots Roots. Apa itu Museum Katulistiwa? Apa hubungannya dengan Biennale Jogja Ekuator yang ke-6? Itulah tujuan diadakannya acara pada hari ini. Secara singkat, Museum Katulistiwa adalah salah satu isu wacana ataupun sebuah karya yang berada dalam rangkaian acara Biennale Jogja Ekuator yang ke-6 dalam pameran arsip Game of the Archive. Begitu, walaupun sebenarnya saya terlibat dalam pameran arsip Game of the Archive, tapi mungkin lebih enak kalau orang-orang yang dari awal terlibat dengan pembuatan Museum Katulistiwa, dengan proses untuk menjadikan Museum Katulistiwa itu ada hari ini, dan mungkin ada cerita-cerita lain yang menarik untuk teman-teman dengarkan tentang mungkin bisa pengalaman mereka atau pengetahuan mereka tentang selama menjalani proses membuat Museum Katulistiwa. Begitu? Oke, deal? Mantap, bos. Oke, langsung aja di sebelah saya sudah ada bukan 2, bukan 3, tapi 4 narasumber yang akan bercerita tentang Museum Katulistiwa. Langsung saja, sebelah kiri saya, ada Rian. Halo. Di sebelah kirinya ada bukan Coki Pardede, tapi Coki Gultom. Halo. Di sebelah kirinya ada Arka. Halo. Yo, what's up, man? Di ujung ada the most beautiful here, Karen. Halo semuanya. Halo, halo. Halo, halo. 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 Itu guys, kita akan tanya siapa dulu? Mungkin aku tanya ke Mas Rian dulu aja ya, Mas. Boleh, boleh. Nah, Mas Rian nih siapa, Mas? Siapa? Enggak, Maksudnya kalau gimana saya nih? kenal. Kita sudah jabatan tangan kenceng banget loh. Salaman kenceng ya. Ya, gitu. Mungkin teman-teman yang di sini belum kenal. Coba kenalan dulu, Mas. Mungkin dari nama terus Apa ya? Ya. Hobi atau apapun ya. Ya, monggo, Mas. Baik, terima kasih waktunya Mas Rido. Saya Rian Kresnandi gitu. Saya berdomisili di Jogja. Saya saat ini menjadi seorang bisa dibilang artis, bisa dibilang serabutan juga gitu. Jadi kadang saya juga kerja serabutan, tapi saya juga fokus di dunia seni rupa, kontemporer, ya, dan fokus di new media art itu sih Mas Rido. Oke, sekarang mungkin lanjut aja, Cok. Lanjut langsung Ke Coki, ya, ke Coki. Oke, formatnya apa tuh? Apa saja? Ya, perkenalan kayak Mas Rian dari nama, mungkin terus cita-cita jadi pilot apa jadi tank gitu. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Coki Gultom. Saya berdomisili di Jakarta. Saat ini saya seorang mahasiswa dan juga project leader dari tim Mifubi yang mengerjakan museum virtual, Museum Katulistiwa. Terima kasih. Oke, lanjut. Arka. Halo semuanya,
saya berdomisili di Tulungagung, saya menjabat sebagai project leader di Mifubi ini. Halo teman-teman semuanya, nama saya Karen. Saya di sini sebagai peneliti di pameran arsip. Juga saya nggak sendirian. Di sini juga ada satu lagi peneliti namanya Gladys Eliona. Gitu. Mungkin nanti aku ceritain ketika Mas Rido kasih umpan. Oke deh. Apakah umpan ini akan berhasil menjadi gol atau akan dianulir oleh VAR? Ya. Kita akan lanjut ngobrol kepada 4 narasumber kita. Mas Rian tadi sempat bilang artis dan juga serabutan dan juga new media art. Itu gimana Mas itu Mas? Ya itu Mas. Kadang saya bekerja serabutan. Basic saya sebenarnya desain. Saya juga bekerja di visual industry. Kemudian saya juga bermain di ranah seni rupa dan mencoba memfokuskan diri di new media art, media-media baru. Karya new media art yang sudah pernah dibikin Mas? Salah satunya ini menggunakan Minecraft, kemudian video art, terus ya eksperimental main lampu gitu-gitu ya. Banyak listrik dan digital gitu. Enggak jatilan tapi main lampunya. Enggak. Dikeletak Itu juga main lampu ya? Ya, Oh, iya. saya kira kayak gitu soalnya kan jatilan itu berarti juga new media art ya mungkin ya. Mungkin. Saya enggak ngomong itu new media art, tolong diedit nanti ya. gitu oke. Terus Karen, Ya, tadi, saya. iya, menyebut bahwa Anda adalah tim peneliti. Tim peneliti apa sih? Peneliti apa ya? Sesuai pamerannya Mas Rido. Kita pameran arsip. Tentu meneliti dan merunut. Tentu juga membaca arsip-arsip Binel seri Ekuator. Atau 5 dekade Ekuator. Binel Jogja. Gitu. Itu- Uprak dengan arsip lah pokoknya. Oke. Kok bisa jadi tim peneliti? Kok bisa? Ah. Kok bisa kenapa jadi peneliti? Peneliti ini sebetulnya adalah salah satu kelas asana ya. Gitu. Jadi Binel Jogja ini juga menyelenggarakan semacam apa ya, open call gitu ya awalnya. Lantas juga dipilih beberapa peneliti, ada sekitar 6 peneliti yang itu masing-masing punya background masing-masing dan background konsen untuk meneliti apa. Dan saya sendiri dengan teman saya, Gladys, itu berada pada pembuatan pameran arsip budaya Katulistiwa. Dan dengan tema budaya Katulistiwa sebagai konteks. Artinya kita juga selain merunut arsip juga membaca konteks-konteks apa yang mendasari tentang budaya Katulistiwa. Oke. Mungkin itu peneliti lengkap ya kita di sini ada seniman, ada serabutan, ada saya juga nggak jelas, terus ada peneliti. Terus juga ada 2 teman kita tadi yang menyebutkan dari tim Mifubi. Itu apa tuh? Kenapa kalian ada di sini loh? Ini kan Museum Katulistiwa. Ini tuh pameran seni. Kenapa kalian ada di sini? Coba ceritakan. Ya, jadi Enggak, sweet aja kalau gitu. Nah, sweet enggak? Enggak perlu sweet. Oh ya, arka aja. Oke, sorry, my bad. Oh. jadi sebenarnya tim Mifubi ini merupakan tim dadakan ya. Tim dadakan ya. Berarti itu base campnya di atas pickup gitu. Bukan gitu Mas. Dadakan itu kan yang oh. Oh, bukan. Oh ya, lanjut Mas. Jadi tim ini ya baru aja dibentuk. Emang tim ini kita bentuk dikhususkan buat membuat sebuah proyek bersama Kak Rian yang dibilang Museum Katulistiwa. Tetapi tim Mifubi ini merupakan tim yang bergerak di Minecraft-nya gitu, di gamenya itu. Jadi sebenarnya tugas kita yaitu memasukkan
karya-karya dari pameran Museum Katulistiwa ini ke dalam Minecraft. Jadi kita menggunakan media Minecraft untuk Maaf pemirsa, ini udah ada yang bocorin kalau Museum Katulistiwa itu Minecraft ya. Jadi kita aja ini ke Minecraft aja langsung gitu. Jadi begitu. Jadi kalau aku coba tarik garis besarnya adalah Mas Rian sebagai artis New Media Art yang sudah pernah juga bikin karya di Minecraft ya Mas ya. Ya, betul. Terus Mbak Karen sebagai peneliti tentang budaya Katulistiwa dalam konteks. Lalu teman-teman dari Mifubi yang bergerak di dunia game terutama Minecraft itu dipertemukan dalam proyek Museum Katulistiwa ini. Begitu ya? Betul sekali. Oh, Tepat Mas Rido. Sangat Tepatan. Ya, Tebakan yang tepat. Saya sudah tahu wong saya terlibat juga. Tapi kan teman-teman belum tahu. Nah, gitu. Jadi begitu teman-teman, keempat orang ini yang mungkin latar belakangnya sedikit berbeda ya. Itu bisa bertemu pada hari ini duduk bersama dengan saya. Ternyata hasil penelitian dan juga pengalaman Mas Rian sebagai artis New Media Art di Minecraft itu menimbulkan satu bentuk baru di mana akhirnya teman-teman Mifubi terlibat di situ. Oke. Itu udah nih Mas Ridho. Belum. Mencolok matanya. Itu. Oke. Berarti Museum Katulistiwa ini bentuknya game. Ya betul. Coba jelaskan bentuknya apa? Ya, jadi Museum Katulistiwa ini adalah museum virtual yang memang dia berbasisnya dalam sebuah game Minecraft gitu. Ya, jadi nanti museum ini dapat dieksplor. Ini kan museumnya sifatnya explorable. Jadi museum ini akan dapat dieksplorasi oleh pengunjung gitu. Nah, pengunjungnya adalah sebuah karakter di Minecraft begitu. Oh, bukan Dora pengunjungnya. Bukan, itu Dora kan The Explorer. ya. Bukan. bukan. Oh, beda. bukan. Oke. Windows juga loh. Ya, Windows E. Ya. Sudah kan cek. Lucu Mas Rido. Tapi mungkin aku akan tanya lebih jauh lagi nanti ya. Tapi berarti aku kurang paham nih. Maksudnya hasil penelitian Karen dan Gladys tadi, tim peneliti 2 orang itu tentang budaya Katulistiwa dalam konteks yang itu ada di seri Biennale Jogja Ekuator ya. Itu secara tulisan atau secara bentuk laporan penelitian tim peneliti langsung dikirim ke Mas Rian dan Mifubi gitu. Apa kalian paham? Atau gimana itu prosesnya agar hasil penelitian ya yang menurutku adalah itu bentuknya teks dan mungkin ada gambar ilustrasi sebuah karya atau ilustrasi dari teks itu sendiri itu kalian terjemahkan ke Minecraft. Gimana itu? Mungkin Karen dulu. Aku dulu kali ya. Oke. Agak sedikit cerita kali ya, mundur dikit gitu biar klik. Mundur dikit. Jadi sebelum teman-teman Mifubi dan Mas Rian mengolah menjadi karya Minecraft game gitu. Jadi aku sama Gladys itu membuat membaca apa saja sih konteks-konteks yang menyertai Binel selama 1 dekade. Dan kemudian ditemukan beberapa poin, ya aku cerita dulu. Kita menemukan 4 poin utama yang menyertai Binel itu. Itu yang pertama adalah perairan gitu. Perairan tentunya juga erat dengan budaya maritim gitu. Dan isu-isu lingkungan. Terus yang kedua adalah religiusitas. Entah itu fanatisme, entah itu radikalisme dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya disrupsi urban dan terakhir movement atau pergerakan. Nah, itu kita lihat ada di wacana-wacana juga karya-karya yang disodorkan seniman-seniman selama 1 dekade. Kemudian aku memilah-milah
setiap seri ekuator. Mana yang religiusitas, mana yang pergerakan dan lain sebagainya. Itu sekitar awalnya hanya terkumpul sekitar 17-an. Kemudian beranak pinak karena kita seleksi lagi gitu. Dan kemudian kita juga menerjemahkan tiap-tiap poin itu menjadi beberapa narasi kecil. Misal kayak di India, itu ada Sungai Gangga yang itu juga melatar belakangi budaya di India dan juga memiliki kemiripan dengan budaya Asia, khususnya Indonesia. Nah, kenapa Khatulistiwa gitu ya? Itu karena masyarakat-masyarakatnya itu juga tergabung dengan budaya yang relatif mirip atau relatif sama gitu. Atau mengalami apropriasi, peminjaman budaya dan terus akulturasi dan lain sebagainya. Dan kemudian naskah-naskah itu, konsep-konsep itu juga foto-foto karya aku selain ke Mas Rian gitu. Mas Rian membaca ulang kira-kira ini cocok nggak nih untuk masuk Minecraft, susah nggak untuk di jadikan 3D atau building atau apa gitu di Minecraft. Nah akhirnya juga ketemu teman-teman Mifubi ini. Lalu juga karya-karya itu banyak pertimbangan, entah kira-kira yang cukup mendasari pameran ini atau tidak, terus juga mampu merepresentasikan pameran arsip ini atau tidak, gitu-gitu. Dan pada dasarnya Mifubi ini mengeksekusi berdasarkan arsip visual. Nah, tentu juga di dalam Minecraft itu kan banyak ya, maksudnya ada bangunan dan lain sebagainya. Nah, kita berempat ini dan tim-tim Mifubi ini membaca tentang budaya-budaya lokalnya. Entah kota-kota yang punya bangunan futuristik gitu kan, atau kulturalnya gitu. Nah, kita mengadaptasi bangunan-bangunan tiap negara. Gitu sih kurang lebihnya. Mungkin bisa ditambahi Mas Rian. Mas Yan mau nambah? Ini apa? Apa aja, Mas? Tambah duduh apa tambah micin? Kurang lebih sama. Jadinya saya membaca hasil penelitian Karen dan Gladys, kemudian mencoba saya translatekan ya ke bahasa yang lebih sederhana gitu. Kemudian ini proses runtutnya aja. Kemudian kita melakukan diskusi online ya kita untuk menjelaskan itu tadi budaya Khatulistiwa sebagai konteks gitu. Itu aku lempar ke mereka, kemudian kita melakukan diskusi. Itu sih. Ya awalnya gimana tuh diskusi tuh? Kita ada COD Enggak, awalnya Enggak. di Zoom sih. Di Oh, Zoom. iya, Kita di Zoom. kirain COD. Gratis ongkir. Barangnya rusak ntar ini Oh, di Zoom. Di Zoom berapa kali? 16 kali, Mas. Oh ya. Oh, oke, kita back to topik. Dari ini berarti Karen dan Mas Rian udah kenal sebelumnya? belum Belum sih aku. Aku belum. ya dipertemukan Berarti di sini. dipertemukan dalam proyek pameran arsip ini yang lebih khususnya untuk membahas budaya Khatulistiwa sebagai konteks. Tentu dengan pengemasan yang lebih segar ya, lebih Ya. menarik. Kalau Mas Rian sama tim Mifubi? belum pernah ketemu, tapi ketemu Mifubi dulu baru ketemu Karen. Oh. Jadinya memang Jadi Karen yang kedua. Karen yang kedua, nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Hampir keceplosan. Oke. Oh gitu. Oke. Udah lama berarti Mas Rian. Sorry. Maksudku pertanyaanku adalah sebelum Museum Khatulistiwa ini udah pernah kerja bareng sama teman-teman Mifubi atau mungkin sama Coki sama Arka aja deh yang ada di sini. Belum ya? belum. Lah kok percaya kamu kerja sama dia? Awalnya malah saya nggak percaya tuh. Loh. Itu kan, Belum dengar cerita ini kan kamu pasti. Yuk Belum dengar. konfirmasi. jadi awalnya karena di tahun lalu aku bikin RAM Museum Reconnected Access Memory itu menggunakan Minecraft. Kemudian dari Coki yang menghubungiku ya. Ya. Dia mau interview aku gitu. Setelah interview di hari-hari berikutnya menghubungi lagi ya. Ya betul. Itu kita mau ngapain sih, mau sharing ya? Mau sharing atau apa gitu. Pokoknya ngajak meeting online gitu lah. Meeting online. Oke gitu. Terus anak-anak pengen mencoba mendapatkan kemungkinan baru nih di Minecraft gitu.
diskusilah perihal Minecraft, terus kemungkinan baru apa yang bakal bisa diciptain lagi menggunakan Minecraft dengan media Minecraft di kesenian gitu-gitu. Awal saya kan manusia yang cukup offline ya sebenarnya gitu. Jadinya saya baru terbiasa online ketika pandemi gitu. Nah, awal-awal meeting sama mereka itu mereka nggak nyalain cam tuh, aku minta nyalain cam gitu kan gitu. Iya betul. Ya hal-hal yang seperti itu. Mungkin tuh takut dilacak. Ya mungkin ya. Kebanyakan nonton film Mas. Ya. Nah, gitu. Itu sih. Bisa ditambahin mungkin itu gimana hubungin saya. Ya, jadi awal mula ya kita bertemu Karian tuh memang kita melihat ya kalau Karian tuh menciptakan sebuah reconnected access museum ya. Nah, di Minecraft gitu. Dan kebetulan di saat itu juga kita juga punya wacana kalau kita ingin explore Minecraft lebih jauh di luar komunitas kita. Kan selama ini dari kita nih kita selalu hanya bermain di ranah komunitas. Nah, kita pengen coba nih bagaimana kalau kita keluar dari ranah komunitas kita ke ranah segmen yang lain gitu, skena yang lain. Nah, terpikirlah gimana kalau kita membuat kesenian di dalam Minecraft, karena berhubung komunitas kita yaitu Unibuild Indonesia itu adalah sebuah komunitas berisi dengan orang-orang yang berfokus pada penciptaan bangunan di Minecraft. Jadi seperti bangunan-bangunan kayak Lego lah, kita suka bangun-bangun di Minecraft tapi bedanya virtual. Kalau Lego kan di nyata gitu. Pakai IMB nggak itu? Di Minecraft gitu. Bangun-bangun tuh pakai IMB. Oke. Indonesia mencari bakat Mas. Iya. Oh bukan. Saya kira itu. Pakai Indonesia mencari bakat. Ya itu. Jadi memang komunitas Unibuild ini adalah komunitas yang intinya inilah suka nge-build bangun-bangun, menciptakan sebuah bangunan. Nah, terus akhirnya itu adalah salah satu kita kenapa berpikiran seperti itu ya. Ini kan sebenarnya jatuhnya juga kita membuat sebuah karya ya, gitu. Bagaimana kalau kita gabungkan dengan kesenian. Nah, pas banget melihat Karian menciptakan reconnected access museum itu ya. Akhirnya Akses memori. access memory, sorry. Nah, setelah itu saya dan teman-teman berinisiatif langsung untuk kontak Karian via Instagram gitu ya. Begitu. Dan di awal-awal kita interview dulu bagaimana terciptanya reconnected access memorinya dan apa motifnya di belakang itu gitu. Dan setelah itu kita mau memperkenalkan diri kita juga ya, sebagai tim gitu. Kita tuh siapa, terus kita tuh bergerak di bidang apa, dan kita tuh ngelakuin apa aja di dalam tim ini atau komunitas ini gitu. Oke. Ini kan semakin jelas ya, maksudnya gimana alurnya dari Karen yang meneliti, terus Mas Rian yang berkarya, terus tahu-tahu ada Mifubi. Berarti kan ketemu Mas Rian dulu di Mifubi, terus Mas Rian memperkenalkan Karen kepada Mifubi. Apakah begitu? Awalnya ini sih masih mereka mencoba Mifubi kontak saya, terus kita nyari kemungkinan yang bisa menghubungkan skena game dan skena kesenian gitu. Itu ya aku cari dulu lah, cari kemungkinan mana yang bisa. Kemudian karena kebetulan saya dulu di Asana Bina Seni Biennale gitu. Akhirnya ada salah satu yang memungkinkan, yaitu merespon timeline Biennale itu tadi. Maka bekerja samalah kita dengan Biennale yang secara otomatis dipertemukan dengan peneliti. Gitu. Nah, tim Mifubi pernah kalau tadi ngomongkan kayaknya penangkapanku ya adalah kalian belum pernah terlibat di dunia seni secara langsung. Betul. Terus mendapatkan hasil penelitian tentang peristiwa seni. Pusing nggak? Pusing sih jujur pusing. Ya. Pusingnya gimana coba jelasin? Ya kalau saya mungkin nanti Arka bisa cerita sendiri. Kalau saya sih bahasanya tiba-tiba kaget kok bahasanya Nggak sopan.
bahasan Kak. Ya terlalu formal gitu. Kayak penggunaan bahasanya berat sekali, susah dimengerti. Terus ini jadi saya nggak tahu arahnya kemana ini gitu, bingung awalnya. Akhirnya kan karena berkat kalian jadi dipermudah gitu, diperjelas dengan bahasa yang lebih ringan gitu. Akhirnya saya mengerti. Itu sih yang awalnya saya kalau dipaparkan sebuah karya seni gitu bingung. Nah itu kalian memperjelas dengan bahasa yang lebih ringan. Nah itu akhirnya saya mengerti. Gitu sih. Mungkin si Arka bisa ada pengalaman sendiri. Kalau saya berhubung saya builder ya, saya emang fokus dalam membangun mapnya ini. Yang membingungkan sih bagaimana bentuk visual ini kita masukin ke dalam Minecraft. Kan ada tuh yang karya 3 dimensi, terus karya apalagi kayak yang harus emang bener-bener di Minecraft tuh nggak ada bloknya gitu kan. Jadi itu sih sama gimana sih cara kita nyajin karya seni ini tuh biar nggak biar nyajin karya seni secara benar. Jadi itu kita mesti ngebaca dokumennya sama dipresentasiin karya yang nggak keren. Itu sih Kak. Dan juga ini ya, bagaimana tuh kita dapat merepresentasikan karya seni itu dengan akurat dan juga menggunakan skema gamenya itu. Iya. Gitu sih. Itu yang. Nah, kalau Karen itu sulit gak sih jelasin seni ke anak game? Sulit nggak sih ya? Atau mungkin sulit gak sih kamu untuk mencoba mengerti game? Atau entah mana pertanyaan yang lebih cocok? Jawab yang nomor 2 dulu ya. Ya. Karena saya bukan anak game, juga baru diajarin Mas Rian sama teman-teman Ibu Bi. Awal dulu tuh kali pertama diajak Zoom gitu, aku agak bingung nih, ini aku harus menjelaskan seperti apa gitu. Akhirnya yaudah deh, aku jelasin konsep temuanku aja gitu. Nah terus akhirnya aku bingung, ini nanti teman-teman eksekusi yang seperti apa ya? Apakah di dalam ruangan gitu ditempel satu-satu karyanya, ataukah karya foto itu ditempel aja gitu? Saya juga nggak membayangkan ternyata akan betul-betul dibuat di tiga dimensi gitu. Dan juga kita Zoom cukup sering, bahkan sampai larut malam gitu. Karena apa? Karena biar seakurat mungkin teman-teman menerjemahkan. Bahkan aku membacakan satu persatu konsep daripada karya-karyanya. Memang mungkin tadi Coki bilang agak sulit gitu. Ya, saya juga menerjemahkan karyanya juga cukup sulit gitu kan. Apalagi mengosak-ngatik dari tahun 2011 gitu. Alhasil sebetulnya nggak ada kesulitan yang berarti ya. Tapi cukup memakan waktu untuk menerjemahkan maksud karya ini seperti apa. Misal ada karya-karya yang sifatnya itu seniman yang mengkritik pemerintahan. Nah, sedangkan kita membuat icon-icon negaranya. Itu kan akan menjadi kontradiktif ketika karya itu diletakkan di misal Taj Mahal atau di mana gitu. Nah, itu yang negosiasi yang kita bangun. Itu aja sih yang paling sulit. Terus juga mungkin kesulitan berarti malah ke aku ya, karena aku yang nggak paham Minecraft. Tapi sekarang ya sedikit-sedikit agak oke lah ya mainnya. Udah main Minecraft Udah ya, udah bisa terbang, udah bisa loncat gitu lah ya. Gitu sih paling. Kita yang bolak-balik brainstorm gimana caranya untuk menerjemahkan maksud karya seniman-seniman yang terpilih gitu sih. Nah, Anda ini kayak saya kira dari cerita mereka bertiga kayaknya Anda ini yang jadi middleman-nya atau aku bilang karena Mas Rian juga main di Minecraft juga sebagai seniman juga. Terus ada strategi khusus gak sih untuk ya ini Mifubi dari sisi game, kalian dari sisi penelitian yang tentang peristiwa seni, gimana caranya isu ini atau proyek Museum Katulistiwa ini tetap berjalan sesuai arah yang sudah ditentukan. Mungkin juga kayak mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman. Mungkin yang dimaksud kalian adalah A, tapi yang diterima Coki sama Arka dan teman-teman Fubi adalah Z gitu. Nah, caramu untuk narik mereka ke tengah semua itu gimana Mas Rian? Gimana ya? Mungkin ya lebih ke
menggunakan bahasa yang mudah diterima ya pertama gitu, karena memang penelitian tuh hasil penelitian memang bahasanya seperti itu kan. Terus coba aku kemas lebih sederhana gitu. Terus istilahnya menyimpelkan. Misalnya sebenarnya kalau menurutku bukan berat ya, cuma karena beda aja, beda dunia gitu. Kayak misalnya dari teman-teman seni pun juga kalau dikasih dengan bahasa-bahasa komputer atau bahasa-bahasa coding atau logika digital, itu juga akan pusing juga gitu kan. Nah, aku mencoba membawa hasil penelitian ini ke logika sederhana gitu. Itu sih awalnya. Dan ini Karen tuh juga baru pertama kali join Discord kan? Oh iya Ya, betul. sebagai- Aku punya pengalaman sendiri juga itu tentang Itu Discord. nih. awal-awal Discord itu dia cukup bingung gitu. Iya benar, Ini serius. gimana sih? Jadi kalian kontak-kontakan pakai Discord gitu. Iya. Oh iya. Awalnya Zoom ya. Zoom. Awalnya Zoom. H1 H1 atau H5? beda itu Mas. Oh beda. Beda. Oh beda. Ya. Ah gitu. Bawa agak enggak ya. Oh berarti di Discord. Ya, betul. Nah kalau aku tahu ya Discord ya. Apa itu Discord itu? Buat teman-teman di rumah semua, Discord itu apa? Kenapa lewat Discord? Kenapa nggak lewat Zoom atau fax kan apa surat-suratan gitu? Rata-rata gimana pakai Sahabat Discord pena. ya? Ah. Kenapa gitu? Kenapa? Kayak Discord. Kenapa di Discord ya? Karena di Discord sih lebih fleksibel sih Kak. Jadi kalau di Zoom kan kayak ada linknya yang harus ini diklik dulu sebelum masuk, harus di accept dulu dan lain-lain. Kalau di Discord udah tinggal masuk aja. Oh ya, jadi Discord tuh kayak apa ya? Kalau kalian tahu tuh kayak media sosial biasanya lah, kita bisa ngirim foto di situ, bisa ngobrol chattingan di situ, bisa video call di situ, bisa nonton bareng juga. Apa itu yang tonton bareng? Ini Kak film Kak biasanya. Film ya. YouTube gitu, Kak. Kakek salto. Ah, Oke. Oh, jadi dengan tadi Coki dari Jakarta, Arka dari Jawa Timur, terus mungkin Mas Rian sama kalian di Jogja bisa ketemu ya gitu. Tapi dengan tadi ada kesulitan, teman-teman Mifubi kesulitan membaca tentang seni, terus Karen juga yang harus beradaptasi dengan teman-teman yang gamers, terus Mas Rian yang mencoba untuk menyederhanakan dan biar semua pihak dari seni dan game ini untuk bisa menerima informasi sedetail mungkin, itu terbantu dengan Discord. Ya, salah satunya begitu. Tapi Betul. enggak disponsorin Discord ya teman-teman. Tapi kalau mau join Discordnya ada Mas Rian, Karen, dan Mihubi di bawah ini. gitu ya. Oke. Ini di akhir sesi ini. Jadi apa sih Museum Katulistiwa? Sekarang Satu-satu aja ya. jadi apa Museum Katulistiwa sekarang? Dari Karen. Jadi apa? Jadi arsip juga gitu kan. Kalau jadi apa? Tentu jadi media pembacaan baru untuk masyarakat gitu. Dan sekaligus menjadi penanda bahwa Bindal Jogja itu juga membaca kemungkinan-kemungkinan baru atas pembacaan arsip hari ini. Dan juga Museum Katulistiwa ini yang dibungkus dengan game Minecraft itu menjadi apa ya, sensasi baru gitu ya bagi masyarakat, juga dengan kondisi pandemi. Artinya media ini itu juga media adaptif, sangat adaptif gitu. Mungkin bisa diakses masyarakat di luar sana, juga di dalam pameran gitu. Juga pameran Katulistiwa ini apa ya, menjadi sebuah media untuk membaca arsip, juga sekaligus menjadi karya seni Minecraft itu sendiri. Jadi selain bukan hanya untuk media,
tapi juga seni Minecraft itu sendiri. Jadi untuk berkarya melalui Minecraft. Yes, gitu ya. gitu. Oke. Kalau saya, menurut saya, Museum Katulistiwa ini menjadi sebuah pembuktian bahwa Minecraft itu merupakan media yang dapat dieksplor lebih dalam dan dimasukin misalnya contohnya dari ranah kesenian gitu, masuk Minecraft sebagai media ditampilkan gitu. Itu sih, Kak. Coki? Sebenarnya kurang lebih sama, tapi saya sedikit curhat dulu Itu, Cok. di awal. Jadi Widih Vera. banyak iya, terutama dalam komunitas ya, atau biasanya di ranah beberapa teman-teman itu bilang kalau Minecraft tuh hanya sekedar game anak-anak, hanya sekedar untuk permainan yang hanya dimainkan untuk bersenang-senang saja, yang bisa dibilang katanya itu nanti anak kecanduan segala macem, Nolep gitu ya. tidak punya kehidupan. Mungkin pakai bahasa Indonesia. Iya, itu sorry itu bahasa Bahasa Inggris. anak FF. Waduh. App ya. Lanjut. Nah, dengan adanya Museum Katulistiwa ini, benar, ini adalah jadi sebuah titik di mana akhirnya teman-teman atau komunitas Minecraft di Indonesia itu tercerahkan bahwa Minecraft ini bisa dieksplor sejauh ini loh, bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar untuk bermain saja, tapi untuk menciptakan sebuah kesenian, mengembangkan kreativitas yang lebih jauh lagi sampai ke kesenian seperti ini gitu. Dan ini jadi sebagai titik balik bahwa bukan titik balik sih jatuhnya, dorongan untuk teman-teman di luar sana juga yang mempunyai ide-ide kreativitas yang ingin diimplement di Minecraft itu bisa gitu seperti ini gitu, mendorong mereka untuk menciptakan karya-karya seni di dalam dunia digital ini, di dunia virtual ini, begitu Kak. Jadi ya itu museum Katulistiwa ini jadi sebuah gebrakan sih, gitu sih Kak. Itu sesuai dengan hasil penelitian Karen yang nomor 4 ya, Karen pergerakan. Ya, benar. Oke, Mas Rian. Jadi apa Museum Katulistiwa? Jadi pameran, Mas. Saya yang display. Kayaknya udah dijawab sama Karen secara output, terus secara Minecraft juga udah dijawab sama teman-teman gitu. Mungkin aku mau lebih ngomongin proses ya gitu. Dalam prosesnya tuh cukup asik gitu. Dalam prosesnya cukup asik karena kita bertemu dengan skena yang berbeda gitu. Aku rasa ini menjadi jembatan, jadi sebuah jembatan karya-karya lintas disiplin yang baru gitu. Jadinya secara logika kan cukup berbeda game dengan kesenian gitu. Cukup akhirnya kita mendapatkan itu sih, kemungkinan baru lagi gitu. Nah, aku menggarisbawahi itu. Semoga ya pertemuan kita ini tidak hanya di kita gitu. Ada kemungkinan baru lagi. Mungkin dari game atau apapun itu ada kemungkinan baru dalam sebuah kesenian gitu, kontemporer ya. Itu. Oh Mas Rido, ada satu lagi nih. Kalau kita melihat Minecraft, itu kan isinya balok-balok ya, blok-blok itu. Oh ya kayak gini, betul, kayak gini, persis gitu. Nah, kalau kita masuk ke Minecraft arsip ini, itu betul-betul detail dari lorong-lorongnya, dari bangunannya, dari arsitekturnya. Nah, itu mungkin juga perlu diketahui gitu sama teman-teman di rumah gitu, bahwa teman-teman Minecraft ini selain detail, dia juga menggunakan berapa banyak blok, mungkin ribuan, mungkin jutaan gitu. Mungkin Coki bisa jawab itu seberapa rumitnya Ya, itu Minecraft. dihitung nggak itu bloknya itu? Udah. Dihitung nggak nih? Enggak sih. Udah 4.000 Luasnya. 4.000 triliun udah. Berapa luasnya Ya, kira-kira itu? Kita benar-benar Nggak ngitung luasnya sih. benar-benar Nggak ngitung let ya? the creative process. Ya, bener. Tapi mungkin prediksi bisa kali. Ya, Ya, Prediksi berapa? MU City. beda Kak. Maaf. Prediksi aja sama yang nonton. Nanti ada giveaway. Tadi aku 10 sempat juta. Dari kalian berempat ada satu hal yang aku coba ambil, itu kesamaan adalah
masyarakat di luar bisa tahu tentang Museum Katulistiwa. Nah, selain di pameran arsip Biennale Jogja Ekuator yang ke-6 ini, emang masyarakat luar, misal temanku yang di Skandinavia atau temanku yang di pucuk pulau Christmas Island itu emang bisa masuk ke Museum Katulistiwa? Bisa dijawab. Jawabannya bisa. Bisa Kak, bisa. Jadi gimana sih? Jadi bisa masuk secara online. Ya, jadi dari tim kami nanti akan menyediakan sebuah server online yang akan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia. Ya, Menggunakan Minecraft ya? Ya, menggunakan Minecraft Java Edition berapa? ya menggunakan Minecraft versi Java Edition. Dia tuh di versi 1.16.5. Nah, itu bisa itu untuk memasuki museumnya tapi harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Oh, Begitu. di mana Dan juga ini pendaftarannya, Cok? Dan juga kita berencana untuk kan Minecraft ada Java, ada Bedrock Edition kan ya. Jadi kita juga mengusahakan untuk player yang Bedrock Edition ini, yang Windows 10 Edition ini juga bisa masuk ke dalam Minecraft-nya itu. Ya, jadi yang belum tahu Bedrock Edition itu adalah kalau yang dikenal oleh teman-teman atau anak-anak komunitas Minecraft itu adalah Minecraft yang versi di HP-nya. Oh. Biasanya yang sering anak-anak mainin di HP itu adalah Bedrock Edition. Jadi nanti kita akan usahakan kami akan usahakan untuk membuat server yang bisa dikunjungi melalui Minecraft platform HP gitu, Bedrock Edition gitu. Tapi Hanya PC ya? iya, tidak ada PC atau Java Edition gitu. Nah, tadi sempat nanya bagaimana cara ininya Kak ya? Cara joinnya. Cara masuknya gimana? Jadi yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan diri dulu, terutama nickname Minecraft-nya untuk nanti bisa mendapatkan akses ke dalam server. Daftarnya gimana, Cok? Nah, mungkin nanti bisa ditambahin infografis biar memperjelas. Jadi nanti untuk pendaftarannya kalian bisa mendaftarkan di websitenya Minecraft Indonesia di www.minecraftstripid.net/ticket. Ya, TICKET tiket. Nah, di situ akan disediakan form untuk mengisi nickname dan juga beberapa data diri begitu. Dan nanti juga bakal dapat tiket ya? Gitu. Ya, Cok? nanti akan mendapatkan etiket juga setelah mendaftarkan diri. Elektronik tiket. Etiket Ya. gerimis aja. Gitu. Oke, jadi tadi kayak Minecraft Java Edition dan lain sebagainya itu ada di sini nanti. Ding. Nah, itu muncul. Teman-teman silahkan nih disimpan, di screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya. Itu nanti berarti itu akan apa ya? Museum Katulistiwa ini akan dibuka secara publik di tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 ya? Ya, tanggal 6 Oktober akan dibuka secara publik. Oke, siap. Pertanyaan terakhir. Dengan adanya Museum Katulistiwa, apa yang paling berkesan dari kalimat Museum Katulistiwa yang udah kalian berempat jalani, hingga akhirnya Museum Katulistiwa itu sudah bisa diakses oleh banyak orang? Satu-satu ya. Berapa kata? Rata kiri 4, rata kanan 4. 300 kata cukup ya? Spasinya 1,5. Yuk, monggo siapa dulu? Karen dulu. Oh, aku lagi. Apa tadi ya kata Katulistiwa ya? Kesanku itu jelas kata Katulistiwa itu sangat dekat gitu. Karena negara Indonesia kan juga dilintasi garis Katulistiwa gitu. Sekaligus menjadi gambaran yang cukup bisa merangkum Binal gitu. Karena seri Ekuator Binal Jogja ini kan 5 negara. Yang pertama India, Arab, Nigeria, Brasil, dan negara-negara Asia Tenggara. Tentu Museum Katulistiwa itu salah satu satu frasa yang
global yang cukup memberi gambaran museum ini ya isi-isinya ya selain negara-negara tersebut juga karya-karya dari seniman-seniman negara tersebut. Arka? Kalau dari saya challenge. Apa? Iya, challenge. Oh, challenge. Challenge. Ya. Anjay. Itu challenge buat kita para komunitas Minecraft gitu, terutama tim Fubi gitu. Yang mencoba untuk membuat sebuah museum itu hal baru juga buat kita gitu, dan kita harus mempelajari itu benar-benar dari nol gitu. Itu sih, dan mengkonversikan karya dari karya asli ke Minecraft itu bukan sebuah challenge, dan itu menarik menurut saya. Ini sudah disebutkan sama Karyan, tapi adalah berapa kata ya, nggak tahu sih, mungkin 3 atau 2 ya. Sebuah titik baru. Ya, jadi dengan hadirnya Museum Katulistiwa ini akan menghadirkan, benar kata Karyan, kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih luas lagi ya. Mungkin lebih dari nanti akan bergerak di skena-skena lain mungkin seperti pendidikan gitu kan. Gitu sih kan. Monggo. Saya singkat aja ya, Ya, singkat aja. biar diinterpretasi sendiri. Museum Katulistiwa. The world is changing. Everybody changing. Oke, gitu teman-teman semua. Kalian sudah dengar mungkin apa ya? Aku bilang closing statement tentang Museum Katulistiwa ya, boleh ya? Nah, gitu. Dari keempat narasumber kita yang ada di sini. Yuk. Nah, gitu nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ada siapa? Let's check it out, baby. Oke, thank you. Halo guys, ya. Ketemu lagi di talk show Museum Katulistiwa dalam rangkaian acara Biennale Jogja Ekuator yang ke-6, Roots. Kita sekarang masih berada di pameran arsip Game of the Archive. Nah. Tadi kita sudah berbicara tentang apa itu Museum Katulistiwa, lalu gimana ceritanya terbentuk Museum Katulistiwa, dan ada Mas Rian, ada Mbak Karen yang menceritakan proses kerja mereka. Dan sudah disebutkan pula di sesi sebelumnya tentang tim Mifubi. Nih guys, order kaosnya di Mr. King alias Dimas, oke? Nah, tidak usah berlama-lama. Di depan saya yang kecil dan entah berantah ini ada di belakang orang-orang hebat yang menjadi kuli untuk Museum Katulistiwa. Dari sedikit, tim Mifubi, perkenalkan diri kalian. Dari yang paling ujung. Paling ujung. Halo, perkenalkan saya Muhammad Indra Fauza. Saya di tim Mifubi sebagai Build Manager. Halo, perkenalkan nama saya Latif Rahmatullah Pasyawangdi. Saya di tim Mifubi sebagai Research Manager Build. Halo, gue Audi. Biasa kalau di game Zain. Nah, gue di sini di Mifubi sebagai Head IT Developer. Oke. Ya, halo kembali, saya Coki Gultom ya. Saya di sini sebagai project leader dari Museum Katulistiwa. Ya, halo juga, kembali juga. Saya Arka Satya. Saya sebagai project leader dalam tim Mifubi ini. Halo, nama gue Felix Hadi. Gue sebagai Build Manager. Halo, nama gue adalah Kumarentas Toto dan gue sebagai Build Manager di tim Mifubi ini.
Halo, saya Rido. Saya sebagai driver dan tour guide di tim Mifubi. Oke, itu semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 orang aja, Sob. Ini perwakilan. Oh, oke. Ya. Mungkin bisa selain tadi ya, tim Mifubi yang kamu dan Arka sempat bilang ini terbentuk dadakan, enggak di atas pickup, enggak digoreng juga, gitu kan. Itu karena kamu bilang ini enggak cuma berdelapan ini aja ya. Nah, kalian ketemunya gimana sih? Jadi tentunya ketemunya kita tuh secara online ya, karena tim kita memang tersebar di seluruh penjuru Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dan tidak mungkin kita bertemu di satu tempat seperti ini, gitu. Oh, Gitu sih. ketemunya di online ya berarti ya? Iya, bertemunya di Download online. pakai IDM berarti? Enggak. Beda. Enggak. Oke gitu. Ketemunya online gitu. Berarti ketemunya di Minecraft. Atau mungkin online-nya di aplikasi chatting apa gitu yang YouChat atau apa gitu. Kita bertemu di 2 tempat ya, di Discord yang tadi sudah dijelaskan, dan juga di Minecraft-nya secara langsung untuk proses pengerjaannya. Oh, berarti enggak, misal nih kan ada Minecraft yang servernya online gitu kan, yang semua orang dari penjuru dunia bisa masuk tuh. Terus kamu lagi jalan di pinggir pantai gitu, ketemu Arka, halo, kenalan dong, enggak gitu ya berarti ya? Nggak gitu Enggak konsepnya, gitu. Pak. Berarti enggak gitu. Oke. Ini aku dari belakang nih kelihatan nih. Kalau di depan kan teman-teman cuma bisa lihat logo Mifubia nih yang di rumah ya. Tapi kalau saya hadap ke sini, set. Logo apaan nih, teman-teman? Mungkin selain Coki yang cerita mungkin. Ini logo apa nih di belakang nih? Di atas tulisan Museum Katulistiwa nih. Itu merupakan logo komunitas kami ya kayak. Yang satunya tuh itu yang pertama, yang coba ada belakang lagi Kak. Asyik, kamu nyuruh saya berani-beraninya. Ya mohon maaf Kak ya. Jadi yang kiri itu logo Manversal. Manversal itu merupakan sebuah organisasi yang mengatur manajemen Minecraft Indonesia, komunitas Minecraft Indonesia. Dan yang kanan itu merupakan logo Unibuild Indonesia, yaitu komunitas para kuli-kuli Minecraft yang apa ya? Yang berkumpul di satu tempat lah pokoknya. Asosiasi kuli gitu. Ya, asosiasi kuli lah gitu ya. Gila, Bisa disebut kayak gitu ya. Iya sih Kak, udah itu sih Kak. Nah, Terima kasih Kak. ya sama-sama. Ya, saya hadap depan lagi. Jadi karena Mifubi itu paling baru kan berarti di 3 logo ini. Berarti sebelum bersatu di Mifubi atau yang ada di sini ataupun yang mengerjakan Museum Katulistiwa, kalian sudah ketemu di Minversal atau di Unibuild-nya sendiri? Nggak boleh kalian berdua yang jawab. Ya, kami bertemu di angkringan. Enggak. Kita mulai dari pertama main game. Enggak pakai mic. Ya, pertama saya itu ketemu Coki awal-awal dari Mindgate. Mindgate-nya itu ada di daerah Bekasi. Mindgate itu ya perkumpulan antara pemain Minecraft gitu, bertemu secara real life. Ya. Nyesel nggak ketemu Coki di real life? Aduh. Kalau nyesel sih enggak, cuma heran aja gitu. Oh, berarti kamu rumahnya Jakarta juga deket sama Coki? Enggak, saya Bekasi, kalau dia di Jakarta. Oh, naik pesawat luar angkasa berarti kamu kalau. Iya. Jelas. Kalau teman-teman lainnya, mungkin ketemu siapa gitu, si Arka ketemu Jen atau gimana gitu? Gue ketemu siapa ya? Ketemu Coki, ketemu si Arka itu ya lewat ketika kita bikin suatu events gitu.
Nah, kebetulan kita satu tim aja. Nah, kita kenal dari situ. Akhirnya ya terus berlalu selalu kerjasama bareng ya. Tuh kenalnya dari situ sih. Mungkin siapa lagi? Oke, kalau saya kenal Arka sama Coki ini dari event yang tahun lalu ini. Ini gabungan Mindversal sama Unibuild juga. Namun belum ada Mifubi ini. Jadi di event tersebut saya sebagai kuli bersama Arka nge-build Prambanan itu di situ. Jadi saya kenal mereka dari situ, Discordan terus dan lama-lama mengenal. Sore-sore tadi ketemu di event Prambanan. Bukan, saya itu kan eventnya namanya Mindfest. Nah itu saya menjadi kuli dari Unibuild. Itu Mindversal sama Unibuild bekerja sama membuat event yang bernama Mindfest. Nah itu saya ikut Unibuild dan bertemu dengan mereka berdua. Itu tahun lalu. Iya. Oke, siapa lagi yang belum? Oke, ini kita flashback ke 2017 mungkin ya. Waduh. Jadi dulu aku bisa kenal sama mereka-mereka ini. Dulu aku main games multiplayer Minecraft di server yang namanya Willcraft. Dulu 2017 ya Willcraft itu. Iya. Ya. Jadi di situ kita di situ aku di Willcraft itu senang build, senang bangun-bangun di Minecraft. Nah, dimulai saat itu aku kenal sama mereka-mereka ini. Pada saat itu setelah aku kenalan, kita membentuk relasi dan kita karena senang build bareng, kita akhirnya terus menjalin relasi dan akhirnya sampai sekarang kita bisa bertemu di event pameran Binel ini. Jadi itu dari 2017, 2018 kalau nggak salah sih. Kalau aku tuh udah kenal Arka dari kapan? 2014 sih. 2014. Jadi udah lama banget. Jadi kita kayak awal-awal tuh punya build team gitu kan. Dan di sana ya jadi nggak jadi kuli, jadi budak sih. Jadi aku kenal sama Arka di awal tuh di sekitar tahun 2014 ya dulu. Punya build team gitu dan jadi budak. Kalau Coki, kayaknya aku kan dulu Coki juga punya build team juga kan. Jadi kayak dulu kayak kena saingan juga sih. Saingan proyek. Terus kayak mau gabung build team gitu, jadi kayak kenal Coki lah dulu. Berarti kan kalau Mifubi 2021 ini gitu kan bikinnya. Kalau itu yang asosiasi kuli itu tahun berapa? Sepertinya itu tahun 2017 deh kalau nggak salah. 2017. Iya, 2017. Itu karena kuli-kuli ingin memperjuangkan haknya gitu ya. Jadi kalian bikin asosiasi. Bisa jadi kan? Berarti kalau setiap tanggal 1 Mei kalian juga demo di Minecraft gitu? Enggak juga. Oke. Oke, terus kalau Mindversal dari kapan itu? Mindversal sebenarnya juga sama dari 2017 juga di bulan Desember tepatnya. Jadi Unibuild sama Mindversal itu ketemu sekali, orang-orang itu ketemu sekali di tahun 2017, lalu terbentuk dua komunitas itu atau enggak barengan sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk komunitasnya kan Mindversal itu kan tim manajemennya. Nah kalau untuk komunitasnya sendiri Minecraft Indonesia yang sekarang kita manage itu sebenarnya udah dari tahun 2016 gitu, tapi itu masih belum ada Mindversal di situ. Tapi kebetulan memang dari tim Mindversal sudah menjadi membernya juga dan itunya juga adminnya juga di komunitas Minecraft Indonesia gitu. Oh, aku paham. Berarti Mindversal itu jadi
tim manajemennya kuli-kuli. Iya. Iya, gitu. Oke. Suka nilep duit kuli nggak itu? Nah, bercanda. Oke, berarti Universal ada tim manajemennya. Lalu untuk komunitas khusus kuli-kuli tadi adalah Unibuild. Lalu komunitas untuk seluruh pelaku Minecraft Indonesia adalah Minecraft Indonesia. Betul. Base kalian di mana tuh? Apakah di Discord atau Priuk atau mana? Saat ini di Discord ya. Ya, untuk saat ini di Discord. Ya. Gitu. Untuk Unibuild ya, Unibuild di Discord base-nya. Ada berapa orang di Discord? Membernya berapa, Kak? Aduh, gak ngitung, Cok. Nggak ngitung ya? Gak ngitung. Banyak berarti ya? Ya lumayan. Lumayan. Oke. Dan. Untuk project ini, project Museum Katulistiwa. Berapa kuli yang ikut? Untuk kulinya ada kurang lebih 15-an orang ya. Tapi enggak apa-apa aku nyebut kuli-kuli. Enggak masalah. Kita sendiri juga menyebut diri kita sendiri kuli. Iya, kuli. Iya. Itu udah kayak tag kita, tagline-nya Kuli digital. Kuli. Berarti kok baju ini kuli dong ini. Ada merek cat di belakang. Bersama kuli membangun negeri. Bersama kuli membangun negeri itu. Iya, betul. Siap maju 2024. Aduh. Nyalek dong. Ada Kak. berapa tadi kuliah? 30. Untuk kulinya ya, buildernya jatuhnya ya. Untuk project Museum Katulistiwa. Oh, kalau keseluruhan totalnya ini dicampur dengan developer, 3D modeler dan juga beberapa manajemen publikasi dan relasi itu total ada 32. Wow. Tim, ya. Tapi untuk khusus builder yang beneran berfokus membangun desain mapnya, map Minecraftnya itu ada kurang lebih 15 orang gitu. Itu berarti 15 orang ya, anggap aja yang mengeksekusi gitu kan, atau gimana lah, itu mengerjakan Museum Katulistiwa yang tadi itu dari hasil penelitian dan juga dari karya dari Mas Rian yang sebelumnya. Berapa hari? Sampai saat ini kita bisa menikmati secara offline di pameran arsip Binel Jogja ataupun secara online. Sebenarnya untuk dari awal banget ya kayak. Ya, awal banget tuh kita udah dari bulan awal kontakan ya jatuhnya ya, itu udah dari Maret. Udah dari Maret kita udah mulai Maret tahun ini? Iya, tahun ini. Lama juga. Nah, dari Maret terus untuk proses diskusi dan riset dan segala macam itu berlangsung dari Juli ya kayak. Dari Juli sampai Agustus akhir. Ya kan? Tuh. Nah, setelah itu baru untuk proses building ya, setelah kita sudah mendapatkan konsep, rencana karya seni yang akan ditampilkan dan juga melakukan riset-riset arsitektur juga ya waktu itu. Itu di awal September bulan lalu. Begitu. Oke, berarti selain kalian membayangkan ini enaknya dibangun apa atau gimana, itu kalian juga melakukan riset. Ya, betul. Ada nggak sih kayak tim ketua riset? Latif. Ya, saya ketua risetnya. Oh, ya. Susah. Cukup sulit untuk mencari bagian-bagian semisal seperti build bangunan tersebut yang ikonik, bagian kanan kirinya atau seluk-beluknya yang sangat detail itu kadang-kadang sulit untuk ditemukan. Ditemukan itu gimana itu? Ditemukan data tersebut. Oh, ya. Oke, berarti aku mungkin akan tanya aja deh. Masing-masing dari kalian, mulai dari
Tadi dari kanan, berarti sekarang dari kiri. Dari kiri adalah Mas Kumala Wongso Kumara. Iya. Mas Kumara. Hal tersulit selama proses Museum Katulistiwa. Tersulitnya itu ngebuat bangunan yang ikoniknya. Kayak tugas saya kan dalam buat bangunan museum itu ngebuat bagian Arabnya tuh. Nah, kita nyari bagian yang ikoniknya itu kalau misalkan nyari yang kayak seperti Burj Khalifa itu kan terlalu tinggi. Jadi limit di Minecraft itu juga udah terbatas. Jadi nyari-nyari terus nyampe ketemu yang bagian palace itu atau bagian hotelnya yang bawah Burj Khalifa itu, dan juga bagian Atlantisnya yang di bagian palmnya itu. Berarti itu spesifik kamu nyebut di Burj Khalifa ya? Enggak di Burj Khalifa doang, di sekitarnya aja. Di sekitar juga. Tapi bukan Khalifa yang lain ya? Bukan. Oke. Bukan. Oke, next. Di sensor. Yang paling sulit ya menurut aku sih, kebetulan aku kan kemarin dapat tugasnya jatahnya jadi build manager di Thailand dan buat The Grand Palace gitu. Di The Grand Palace itu kebetulan tuh ini nggak boleh banyak foto di sana, jadi kalau mau cari detail-detail kecil gitu rada susah buat referensi build gitu. Selebihnya sih nggak, udah ini ya cukup lah. Kalau dari saya kesulitannya yaitu berhubung saya ini ya bisa dibilang mandor para builder ya, para kuli. Ini sih gimana cara menyinkronkan mereka gitu biar kayak satu gambaran gitu, itu yang susah juga. Kita ngasih gambaran ke para builder yang bekerja itu konsepnya seperti apa dan harus bagaimana, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dibikin gitu. Dan juga yang susah sih seperti yang saya bilang tadi di awal itu yaitu mengkonversikan karya seninya itu sih ke dalam Minecraft-nya itu lumayan susah. Apalagi ya Minecraft kan seperti yang kita tahu itu game kotak-kotak, dan kalau misalnya karya seni asli itu kan terdiri dari banyak poli itu kan. Jadi nggak cuma kotak, ada lingkaran juga dan lain-lain, bentuk-bentuk seperti itulah yang nggak ada di Minecraft, itu lumayan challenging sih. Gitu sih Kak. Kalau dari saya, berhubung saya lebihnya ke manajemen eksternal, itu adalah yang sulit tuh di saat awal proses diskusi bersama seniman dan juga berbicara dengan peneliti-peneliti seperti Kak Karen, dan juga menghubungkan antara teman-teman di Minecraft dengan para seniman dan juga dari Biennale juga begitu. Dan juga salah satu yang tersulit juga di saat kita berusaha untuk menepati deadline yang setelah kita buat dan melakukan seperti mengajak teman-teman untuk segera untuk menyelesaikan bangunannya masing-masing dalam waktu yang sudah kita tentukan. Begitu sih. Oke, kalau aku sih yang menurutku agak agak susah, gimana aku tuh harus memanage developer yang lain juga. Gimana supaya kita tetap timeline kita tuh jelas, terus si user bakal bisa nikmatin gameplay yang kita bakal masukin, dan juga itu harus bisa on time gitu. Wah, besok harus bisa dimainin nih gitu. Habis itu yaitu memikirkan gimana user bisa menikmati gameplay yang kita buat, 3D modeling kita importin ke Minecraft-nya juga. Nah, di situ tugas-tugas saya sebagai IT developer yaitu memanage mereka developer yang lain juga, dan juga menentukan timeline kita udah on track ya nih. Gitu sih yang paling
mungkin bisa dibilang sulit. Ya, untuk saya kan ini apa? Research Manager Build. Jadi saya mencari referensi build yang pada tempat-tempat tertentu yang detail, yang ditanyakan oleh para kuli-kuli kawan-kawan saya ini. Kuliahnya usahain ya, kuli-kulinya. Oh iya. Kadang-kadang ini mereka menanyakan ini bagaimana kanan kirinya, saya mencarikan. Nah itu kadang-kadang ada beberapa tempat yang terhalang sesuatu dan saya susah untuk memberikan detail dari bangunan tersebut. Ya begitu saja. Kalau untuk saya yang sulit dari masa pembuatan musim virtual Katulistiwa ini itu dimulai dari konseping pas di awal itu. Kita kan bikin map itu untuk membuat karya itu menjadi ambience-nya terbawa gitu ke negara itu. Jadi mulai dari konsep layout dan kita brief yang mana nih bangunan-bangunan yang ikonik untuk negara-negara itu lumayan ini sih, lumayan challenging sih. Terus habis itu lanjut ke karya, itu mengkonversikan karya yang dibilang tadi sama Bang Arka, itu lumayan membingungkan juga. Lalu setelah itu kan kita juga harus mengingatkan builder-builder yang lain untuk on track seperti tadi katanya Bang Zen. Kita harus on track dan saya harus ngingetin juga, itu yang lumayan challenging sih menurut saya sih. Ya itu aja. Kalau saya yang paling sulit, saya sulit makan, belum gajian, sulit sekali. Oke, gitu. Macam-macam ya kesulitannya, maksudnya beda-beda juga. Tergantung apa ya, mungkin job desk kalian masing-masing gitu ya. Yang riset juga mungkin susah juga mencari bahan risetnya, padahal udah kuliah-kuliah sudah bapak riset ini gimana gitu. Lalu mandornya juga susah, ini kulinya kok dibilangin susah-susah atau dikasih komando kok susah. Nah aku nebak-nebak aja, ini cuma ngawur ya, aku nggak coba untuk menghakimi. Nah tapi daripada saya ngawur-ngawur gitu, sempet gak sih atau malah sering, aku nggak tahu, terjadi konflik selama perkuliahan online kalian gitu? Siapa aja boleh jawab. Ada sih, ada. Itu pasti ada, itu pasti. Jadi gini sih, karena kita bekerja secara online ya kan. Jadi kita tuh nggak bertemu langsung. Jadi kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Ada nih, ketika kita lagi nge-build gitu, rame-rame. Nah ada nih satu orang gitu, dia tuh AFK mulu kerjanya. Jadi itu kita kan nggak tahu dia ngapain, entah dia sedang makan atau sedang mempunyai kesibukan lain, kuliah atau apapun itu, mencari cewek juga boleh sih. Jadi ya kita kan nggak tahu, otomatis itu sering menjadi kecurigaan gitu loh antara kita gitu. Itu sih yang jadi ini utama sih Kak. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa mantau, apalagi builder yang jam kerjanya beda dengan para manajer gitu yang bertugas untuk memantau kerja mereka secara berkala gitu. Jadi kayak ini aja, invisible aja gitu, orangnya tuh ada di server tapi dia nggak gerak gitu. Itu apa yang harus kita lakukan? Ketika dibilangin tuh juga ini sih, iya nggak nyala di petir. Jadi di Minecraft tuh ada petir. Iya, di Minecraft tuh ada petir. Jadi kita sendiri di server tuh sudah menyiapkan sebuah fitur yang namanya pecut untuk para kuli-kuli yang diam saja dan tidak bekerja. Jadi ketika kita sudah memecut, jedar, kerja, gitu, baru dia gerak. Iya, jadi ya itu sih, itu sebuah ini ya, sebuah kayak jalan keluar untuk menghindari konflik, yaitu merupakan langsung saja pecut biar langsung bekerja. Itu sih Kak. Gitu. Jadi tadi Arka sempat menyebut AFK, itu teman-teman AFK itu FYI for your information, itu adalah away from keyboard, atau dia tuh lagi nggak di depan
keyboard atau tidak di depan unitnya gitu. Jadi ya seperti yang dijelaskan Arka, mungkin dia cari jodoh atau gimana gitu kan, nggak tahu. Jadi ya itu istilah yang sering digunakan di game ya Kak ya. Iya. Kalau yang teman-teman yang lain mungkin ada konflik. Sisanya sih Ayolah, konflik, ada. konflik ini aja sih. Adain aja. Konflik sehat sih, maksudnya konflik diskusi ide. Iya, itu sih. Untuk nentuin idenya siapa, maksudnya saling memperjuangkan idenya. Iya, begitu. Sebenarnya rata-rata konflik kita sehat semua loh. Nggak ada Iya. yang sampai berantem kan ya. Nggak ada. Masa Konflik dipecut sehat. petir sehat ya. Itu mungkin Ya yang kan itu pecut di dalam Nggak game. masuk dalam game. Itu sebuah fitur yang cukup mengejutkan gitu. Jadi Dan berguna juga untuk Iya. owner server Minecraft. tapi itu asli loh berguna loh. Asli itu berguna ya. Kalau ada itu staff kalian di owner server Minecraft gitu. Tapi buat Tidak teman-teman bekerja. yang mungkin sekarang sedang menjadi kuli di dunia nyata, tolong Pak Mandor jangan dipecut pakai petir, kuli-kulinya seperti yang Arka lakukan. Itu bisa menyebabkan hal yang buruk untuk kuli Anda semua gitu. Oke. Jadi apa yang diucapkan Arka hanya boleh dilakukan di dalam Minecraft ya Kak? Ya benar jangan Ya, dilakukan di dunia asli. Tapi emang bisa mencut pakai petir asli. Taser. Oh, kalau Mandornya Zeus. Oh iya benar. Oke, gitu. Paling ini aja deh. Udah jadi kan musik Khatulistiwa kan? Udah jadi. Tadi aku udah tanya ke Arka sama Coki nih. Maksudnya musim Khatulistiwa udah jadi. Mereka ngasih aku minta beberapa kata, mereka ngasih beberapa kalimat yang menurutku itu juga wow. Tadi sempat merinding juga aku denger si Coki dan Arka itu karena di belakangnya ada sesuatu enggak karena ya itu apa ya, itu sisi lain yang aku baru dengar dari seorang gamers gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang lain musim Khatulistiwa, selain tadi teman-teman udah cerita kesulitannya, terus tentang konflik yang terjadi, musim Khatulistiwa udah jadi. Satu kata. Monggo. Satu paragraf juga nggak apa-apa ya. Kalau saya museum Khatulistiwa Ya, kalau dari saya satu katanya ya adalah dinikmati. kayak wadah snack ya. Benar juga. Oke. Siapa? Iya saya hadir. Saya Ridho. Kalau untuk aku sih harapannya untuk museum Khatulistiwa ini bisa menjadi gebrakan untuk di luar sana yang melihat game itu sebagai permainan aja. Lihat loh, ini Minecraft bisa dibikin sebagai media untuk museum, media untuk karya gitu. Minecraft itu fleksibel, bisa dijadikan untuk apa aja gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa dijadikan untuk media sebagai media pendidikan, media untuk ya fleksibel lah pokoknya. Seperti itu. Untuk saya sih Kak. Mudah-mudahan jadi gebrakan sih ini Kak. Amin ya. Iya sih. Minecraft tuh bisa menjadi sebuah jembatan untuk kemanapun. Ya. Itu sih udah. Berantem dulu dong. Sikat boy. Ya, semoga lancar aja ya. Halo Pak Jokowi, tolong dilancarkan jalan-jalan yang berlubang. Ya,
Ya, kalau bagi saya semoga game Minecraft ini juga tersebar luas di bagian negara Indonesia. Gak cuma game-game yang kayak FPS atau game MMO, tapi ini kan Minecraft itu kan seperti yang dibilang sama si Mindra ini fleksibel gitu ya. Nah, kemungkinan ini ya bisa jadi media buat pendidikan, pekerjaan, sosial dan sebagainya segitu. Iya. Bisa buat nembak cewek juga. Bisa. Kasih tahu Bor, pernah. Mungkin ujung kanan sana. Oke. Museum ini bisa dikunjungi online. Kasih dong dari tim Mifubi, kasih. Terserah. Nikmati waktu kalian. Silahkan pasarin Museum Katulistiwa. Kenapa? Kalian orang-orang yang di luar sana, teman-teman yang main Minecraft atau yang menikmati server-server Minecraft lainnya, ataupun bisa juga ke publik umum yang mungkin belum pernah masuk ke Minecraft sama sekali. Yuk. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana, siapapun itu, mulai dari anak sekolah, anak kuliah, atau sudah bekerja, punya anak dan segala macam. Kalau teman-teman ingin mengunjungi sebuah museum dengan format baru ya, format virtual dan di game, dan Bisa diakses dari mana aja. bisa diakses dari mana aja. Itu bisa langsung saja mengunjungi Museum Katulistiwa, karena di dalam Museum Katulistiwa itu kalian dapat menjelajahi karya seni dari seri Biennale Equator, terutama di pameran arsip ya, Game of the Archive, dan dapat diakses melalui Minecraft Java Edition versi 1.16.5 dengan server address museumkatulistiwa.minecraftstripid.net. Sebelum join server, kalian dapat mengunjungi website minecraftstripid.net/ticket untuk mendaftarkan nickname kalian agar dapat join ke server dan juga mendapatkan etiket untuk akses ke dalam server. Ya. Dan di dalam museum virtual itu kalian tidak hanya dapat melihat karya, tetapi kalian juga dapat bermain. Jadi kita menyiapkan beberapa gameplay di dalam museum itu gitu. Jadi kalian misinya tuh kalian mencari karya seni dan menemukan sebuah gameplay yang kalian bisa mainkan gitu. Mungkin kalian nggak bisa install Minecraft, nggak bisa main Minecraft di PC atau di mana, kalian juga bisa visit minecraft.stripid.net, itu bisa dilihat melalui via website juga Museum Katulistiwanya. Kalian bisa pakai 360 view. Nah, kalian bisa lihat karyanya, deskripsinya juga via website juga. Mungkin bagi yang mau tahu gimana cara install Minecraft-nya, di situ juga ada tutorialnya juga. Kalian bisa langsung visit aja minecraftstripid.net. Nanti langsung redirect ke museum katulistiwa.minecraft.id. stripid.net. Dan khusus yang berada di domisili Jogja ya, jatuhnya bisa langsung saja datang menikmati secara langsung ya. Karena di sini kita memiliki sebuah display booth ya. Display booth yang berada di Taman Budaya Yogyakarta, dan di sini para pengunjung bisa langsung memainkan Minecraft secara langsung di display booth kami yang sudah kami sediakan di Taman Budaya Yogyakarta gitu. Dari tanggal 6 Oktober sampai 14 November 2021. Gila, apal ya Jok, gila. Nggak di briefing mana. Taman Budaya Yogyakarta di Galeri Lantai 1. Oke. Gitu. Tadi udah nyebut ada Burj Khalifa, ada Taiwan, lalu ada apa tadi, ada lingkungan sekitar, dan
ya banyak lah. Mungkin kalau teman-teman di sini ngomong terlalu banyak bayangannya, maksudnya kayak gimana sih Burj Khalifa kalau di Minecraft kayak gimana, terus Taiwan di Minecraft itu kayak gimana, apakah tetap ya nggak tahu. Nanti kita ada sesi tersendiri untuk yang jelas adalah untuk tahu gimana cara mainnya, atau ada alurnya seperti apa, gameplaynya seperti apa, lalu apa saja yang bisa disajikan di Museum Katulistiwa ini. Oke, sebelum kita ke sana untuk lihat gimana cara mainnya, aku mau tanya tim Mifubi yang ada di sini, selanjutnya mau ngapain? Asik, satu-satu, aku sayang ibu. Dari kanan, tadi dari kiri. Ya. Mau ngapain? Ya, Abis maksudnya tim Mifubi mau ngapain atau mau balik kalian rumah? secara personal mau ngapain? Mau pulang, Kak. Iya. Mentang-mentang dari TF. Gitu. Bisa secara kalian personal atau harapan kalian secara personal untuk Mifubi sendiri atau gimana? Mungkin saya ngasih pesan aja ya kayak. Halo Kemendikbud, di sini loh. Oke. Minecraft loh. Nah, udah itu aja untuk saya. Mohon maaf saya pulang. Yuk. Itu pesannya. Nah, untuk harapan saya untuk komunitas-komunitas Minecraft, semoga menjadi lebih mendunia. Banyak orang yang mengenal dan Minecraft menjadi sebuah platform untuk banyak hal. Begitu saja. Oke. Harapanku semoga tim Mifubi bisa mengembangkan suatu event-event yang lainnya supaya nggak cuman Minecraft player doang yang bisa tahu soal event tentang Minecraft, tapi orang-orang yang belum tahu soal Minecraft juga mungkin bakal bisa tertarik dengan apa yang udah dilakuin sama tim-tim Mifubi ini. Untuk rencana ke depannya ya. Nah, karena kita melihat ini dari saya pribadi, karena kita melihat banyaknya potensi ya, banyaknya skena yang bisa diambil melalui Minecraft ini. Tentunya ke depannya kita akan mencoba lebih eksplor lagi ke depannya di skena-skena baru lagi ya, seperti yang tadi sudah ditegaskan ya oleh saudara Mindra Fauza. Oke, pendidikan gitu. Karena ya memang Minecraft itu juga salah satu tools yang terbaik, cukup baik juga untuk menjembatani juga ya antara siswa dengan pembelajaran. Dan juga kedepannya juga saya harap komunitas Minecraft Indonesia itu bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di internasional. Mungkin komunitas yang ada di SEA atau komunitas yang ada di negara Eropa, dan kita membuat sebuah kolaborasi yang menarik satu antar lain begitu. Dan juga kedepannya saya harap tim kita dapat mengembangkan potensi Minecraft ini lebih jauh lagi di Indonesia begitu. Itu harapan dari saya. Ya, kalau dari saya sebenarnya sih untuk rencana kita ke depannya tuh sudah kita obrolin juga ya, sebelumnya sudah kita obrolin ya, seperti yang disampaikan sama Coki. Kita mencoba untuk memasuki ranah-ranah yang baru gitu. Contohnya ya, untuk saat ini kita sudah membuktikan bahwa kita dapat berkolaborasi dengan sebuah museum gitu, dengan menyampaikan karya seni secara virtual gitu. Itu kan merupakan sebuah pembuktian juga bagi kita ya untuk memberanikan diri ke depannya, mengambil beberapa resiko juga itu harus sih. Jadi kayak ya ini ya, nambahin semangat lah buat kita memasuki hal-hal baru, dunia baru.
Itu aja sih kalau dari saya. Ya untuk Mifubi ya, semoga dilancarkan. Ya, kalau saya untuk komunitas Minecraft Indonesia, harapan saya karena saya lulusan teknik elektro, saya ingin komunitas Minecraft ini dapat berkolaborasi dengan industri-industri terkait. Dan satu lagi, official Minecraft.net tolonglah lirik ini. Oke? Mantap banget sih itu. Mohon maaf, itu tadi beberapa itu tadi tidak ada dalam skrip ya, ini terjadi begitu saja. Saya masih mau ya. Oke, luar biasa sih. Wow, gila. Maksudnya untuk aku pribadi ya, aku gamer juga, maksudnya sempet dalam satu fase hidupku 24 jam itu 19 jamnya untuk main game. Tapi aku nggak pernah kebayang apa yang kalian lakuin sekarang. Itu wah. Ini kalau bisa handstand. Atau tangan gitu. Oke, gitu aja. Nanti kalau saya lanjutkan, ini kontennya mengandung irisan bawang gitu. Terima kasih teman-teman tim Mifubi, terima kasih udah mau jauh-jauh datang ke Jogja untuk mensukseskan acara pameran arsip Game of the Archive dan terutama untuk melancarkan Museum Katulistiwa itu sendiri. Oke. Satu terakhir, apa ya? Apakah teman-teman yang ada di luar sana, yang ada di Minecraft, yang sekarang mungkin sedang online, sedang main dalam Minecraft, bisa nggak sih join sama kalian? Bisa. Bisa banget sih. Bisa. Itu bisa. Itu ada di discord.bla bla bla yang akan diedit oleh editor kami. Oke, gitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua udah mau di sini, udah mau menyampaikan 1 2 3 seperti mati lampu hal tentang Museum Katulistiwa itu sendiri dan tentang komunitas kalian juga. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya yaitu adalah main game. Sebelum itu kita akan break dulu. Ciao. Halo guys, kembali lagi sama saya Rido Sima di Nge-host Keliling Indonesia. Iya. Bukan dong. Jalan-jalan. Iya, itu acara makan-makan. Ya, masih di talk show Museum Katulistiwa dalam rangkaian acara Biennale Jogja Ekuator yang ke-6 Roots. Masih di pameran arsip Game of the Archive di Taman Budaya Yogyakarta. Oke, seperti janji saya, kita akan memperlihatkan bagaimana sih caranya menikmati karya Museum Katulistiwa ataupun memainkan ini di dalam Minecraft. Nah, kita langsung saja bersama ahli core-nya. Sigat Bor. Oke. Jadi kalau kalian ke Taman Budaya Yogyakarta, kalian akan pertama kali masuk ke waiting room kayak gini. Di sini di sebelah kiri itu ada museum artikel, kalian bisa membaca museum artikelnya, dan di sebelah kanan itu museum selektor. Apa sih museum selektor itu? Museum selektor itu adalah alat untuk kita masuk ke museumnya. Jadi di sini ini belum museumnya, ini baru white room. Oke. Jadi nanti di Taman Budaya pakainya joystick. Iya, pakai joystick. Oke, siap. Setelah kalian mencet museum selektor ini dengan menekan left button, kalian akan muncul page seperti ini. Di sini ada tulisan museum, kalian pencet A dan kalian akan masuk ke museumnya.
gitu. Oh, ini loading ya. Iya, ini loading kita lagi masukin tekstur-tekstur untuk karya-karyanya. Kalau cepat lambatnya loading indikatornya apa? Apakah dari yang main atau koneksi atau gimana? Tergantung hardware-nya sih Kak. Oh. Iya, kalau koneksi enggak terlalu. Oh, Ini kan untuk internal. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke museumnya, tapi sebelum kita kemana-mana, kita harus menyalakan audionya. Di sini untuk menyalakan audionya kita pakai keyboard dengan mengetik slash audio, enter. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke Taman Budaya, proses ini yang untuk mengaktifkan audio nanti akan dibantu oleh galeri sitter kami yang ada di sini tentunya. Iya. Mohon maaf Pak, mouse-nya. Oh iya, mouse-nya. Iya, diumpetin. Ini mouse. Iya. Diumpetin deh. Nah, setelah setelah mengetik audio kayak tadi, kita akan ngeklik di situ dan akan terbuka website seperti ini. Ini website untuk membantu menyalakan audio supaya terhubung dengan Minecraft-nya. Oke. Sini klik di sini untuk menyalakan dan audio sudah terhubung. Wah, ada lagunya. Iya dong, itulah audio. Gitu. Oke, di sini kita langsung aja kita keliling-keliling ke museumnya. Oh, ini kalau di game-game kayak tempat spawnnya gitu ya berarti ya. Betul Oh. banget Kak. Ini kita ngambil tempat spawn dari Tropical Island. Wow. Supaya terkesan lebih welcome untuk orang baru gitu. Gila. Balik bro. Iya. Ada orang ini tadi. Wah, iya ini Sugeng ini. Oh, Sugeng. Sugeng ini Sugeng itu ageng gitu ya. Iya. Oh ya. Sugeng Dalu. Ya, ade sing biyen dong. Ini kalau misalnya kalian miss ya, ini kalian bisa ke pencet left button untuk Sugengnya, dan Sugeng akan memberitahu untuk menggunakan audio. Oh. Ya. Kalau kali-kali lupa atau kita misalnya miss gitu. Ya, gitu. Oke. Oke. Di sini Tropical Island sebagai spawnnya. Terkesan lebih ini ya kayak welcome gitu kayak. Iya. Di sini masuk ke jembatan kayu untuk masuk ke area Sea. Itu Gunung Huakbo. Iya enggak. Oh, bukan. Oh. Hanya bukit-bukit itu ya. Keren. Gila. Di sini sebelum kita masuk ke Sea ini ada ini adalah Gapura Bali Kak. Wow. Kita ngambil Sea itu ada dari Indonesia dan Thailand. Dan ini yang pertama kita lihat ini adalah Indonesia. Jadi ini yang asosiasi kuli-kuli tadi itu mengerjakan ini. Iya, betul banget. Gila. Yang 15 kuli itu. Ya wajar lah bro, kalau ada yang AFK. Iya sih. Jangan dipetir lah. Arka aja jangan dipetir. Iya, Arka emang gitu sih. Paham gitu. Oke. Di sini kita masuk ke rumah joglo di sini Kak. Di sini di Indonesia kita ngambil rumah joglo dan di sini ada karya dari Ipeh Nur. Oh, langsung ada karyanya. Iya, wow. Kita langsung disajikan karya pusar dan di sini di depan karya ada sebuah seperti buku terlihatnya. Kalau misalnya kalian ingin membaca deskripsi karyanya, kalian mencet left button di sini dan keluar buku seperti ini. Kalian kalau mau baca dari awal gitu, arsip Binel Ekuator ke-15 2019. Gitu lah. Jadi benar-benar kayak di langsung misalnya ini aku langsung dari luar kota Jogja gitu, benar-benar kayak aku langsung ke museumnya ya, maksudnya ada captionnya juga, ada karya seninya juga. Kita menyajikan museum dengan feel yang berbeda. Oke, bro. Ada karya lagi di sini, bro? Ada. Di sini ada karya dari Yim Yen Sung yang bernama Smong ini Kak. Karyanya di tengah gitu Kak. Dan ini seperti saya bilang tadi di depan karya ini ada deskripsinya. Oh, jadi yang bentuk-bentuknya kayak gitu deskripsi karya ya? Iya. Oke. Jadi gitu teman-teman, buat besok yang mungkin akan datang ke sini, kalau ada suatu karya seni itu pasti di depannya ada deskripsi karyanya ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin menikmati karya seninya aja, di sini kita menyiapkan shortcut
untuk ke next destinasi. Oh, ini namanya shortcut. Iya. Tadi Sugeng. Iya. Oke. Iya. Oh, iya. Adik kakak ya. SM. Oh, jauh juga ya bahasa Jawa dengan English. Oke. Di sini kalau misalnya kalian ingin ke destinasi selanjutnya, kalian pencet left button aja. Dan kalian akan masuk ke Candi Prambanan. Oh, itu langsung pindah. Iya. Tapi kalau jalan kaki biasa itu juga bisa. Bisa Kak. Jadi kita tadi dari bawah situ Kak. Oh. Dari bawah situ tuh semua joglonya kelihatan tuh. Iya, Jadi iya. jalannya rada putar gitu. Nggak capek ya? Iya. Kalau misalnya kalian ingin menikmati suasana, kalian bisa jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kalian ingin menikmati karyanya, kalian bisa menggunakan teleportasi seperti ini. Shortcut tadi itu Iya. ya? Oke. Gitu Kak. Ini kita masuk ke Candi Prambanan dengan feel yang adem ya Kak. Sebentar lihat. Iya. Nah, kita Prambanannya lihat. Wah, parah. Nah. Waduh. Ya, itulah yang dikerjakan oleh kuli-kuli kita. Wah, gila. Tapi kuli-kulinya itu pernah ke Prambanan atau gimana? Kalau untuk saya sendiri saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya pernah ke Prambanan. Oh. Jadi ya lumayan familiar lah. Di sebelah kiri ini ada gamelan. Tapi ini masih beta ya. Untuk kedepannya nanti kita akan tambahkan musik di sini, musik gamelan, supaya untuk terlihat hidup gamelannya. Tidak seperti patung. Ngeri juga bro gamelan hidup. Waduh iya. Lu nggak tinggal di Jogja aja gamelan hidup. Oke. Oke. Lanjut di sini ada karya seni lagi Kak di Prambanan ini. Ada karyanya Bon Paul Petizan yang namanya Nam Pau Po. Tuh. Ini karyanya seperti ini dengan lightning yang emang disetting dari real life-nya itu di bawah Kak. Jadi seperti itu. Ini diperbesar ya karyanya? Iya betul. Diperbesar, kita perbesar supaya terlihat terlihat normal. Oke. Kalau misalnya kalian bingung nyari shortcut di mana nih shortcutnya gitu. Kalian juga bisa pakai fitur yang namanya teleport ini. Kalian pencet ke buku ini, lalu pencet klik kanan. Kalau di controller itu left button, dan kalian akan disajikan warp. Warp itu beberapa pilihan Kak. Beberapa pilihan kayak ada ASEA, Brazil, Nigeria, Arab, India. Oh, langsung milih mau ke regional mana gitu ya? Betul banget. Iya. Misalnya kakak mau langsung bosen nih di saya mau ke mana ya? Mau ke Nigeria gitu. Oke, Nigeria. Nah, kita pencet A di sini kalau untuk ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari karya-karyanya, di sini kita juga menyediakan nama-namanya. Gitu ada karya Marianto, Anggun Priyambodo gitu. Misalnya ke Marianto ya. Oke, sikat. Oke, kita ke Marianto. Sini karya Marianto di region Nigeria. Ini langsung teleport ke karya langsung ya kalau pakai fitur yang tadi ya? Iya, jadi kalau misalnya kalian males nih mau ngeliat karya-karyanya gitu. Gimana sih karya dari dunia asli di-convert ke Minecraft? Nah, kalian bisa pakai fitur teleport kayak tadi. Sweet Curd Black Gold karya Marianto. Gila. Ya. Di sini kita masuk ke Lagos. Dan di Museum Khatulistiwa ini kita juga menyediakan beberapa gameplay Kak. Nanti kedepannya kita akan ada gameplay lagi. Tapi di sini kita ada satu gameplay yang bisa kita contohkan. Di sini ada karyanya si Didi Dike. Ya. Di sini kita melihat karyanya, lalu di sebelahnya kita ada game yang namanya tebak rempah gitu. Jadi player melihat gambarnya, lalu player menebak. Misalnya, ini apa Kak? Ayo Kak. Ini apa? Ayo. Itu chicken katsu. Waduh, kejauhan. Oh bukan. Oh bukan. Apa itu bro? Apa? Ayo. Misalnya, menurut aku sih jahe sih kayak. Kayaknya anu deh. Apa? Mengkuas? Bukan. Apa itu namanya? Cabai Jawa bukan? Oh, bukan. Bukan. Oh bukan.
Jahe sih, jahe itu. Jahe, coba ya. Misalnya kita ketik jahe. Iya. Enter. Oh, kamu sudah menjawab pertanyaan ini. Oh, kamu sudah menjawab pertanyaan. Bener dong berarti itu. Iya, benar. Jahe, Jadi jahe. jahe itu. Oh, kita lihat fotonya ya. Jadi player melihat fotonya lalu tebak jawaban gitu. Oke. Nah, di sini ada yang dipakai clue juga, yang sebuah rempah yang terdiri dari 7 huruf gitu, Kak. Oh, ada clue-nya. Mm-mm. Oh. Kakak mau coba lagi? Clue-nya bisa yang ya enggak Iya. enggak bisa Iya, jadi enggak, itu itu, bisa. itu. Enggak ada. Iya, itu. Oh. TV itu. Iya. Oke. Oke, kita lanjut mungkin Kayaknya ya. lanjut dulu aja. Oke. Bro. Besok waktu aku bisa main sendiri, ku tebak itu. Betul banget. Jadi kalian di rumah kalau misalnya bosen melihat karya-karyanya aja, kalian bisa menikmati gameplay dari karya tersebut gitu. Oke, kita ini masuk ke arena, bukan arena sih, seperti stadion di Nigeria gitu kan. Dan di sini di tengah itu ada karyanya si Irwan Ahmed. Dan di sini ada suaranya tuh. Kak. ini dari game. Astaga, kaget aku. Ini dari game. Lu cek. Iya, bukan guide enggak. Kok di ya yuk. Ya, oke. Ini karya Destitution of 1755 gitu. Karyanya Irwan Ahmed. Oke. Di sini ada beberapa karya sih. Kalau misalnya kalian explore stadion ini, seperti di sini, mungkin di sini kita kasih tahu di sini aja ya Kak ya. Oh, berarti teman-teman juga harus mencoba untuk mengekspor tempat itu ya. Maksudnya nggak langsung rugi kayaknya kalau langsung teleport gitu ya, langsung ke karya gitu ya. Iya, di sini ada karyanya si Punkasila. Punkasila, bro. Wah, Keren gitu ya. parah. Ini kita convert pakai 3D model ini Kak ke Minecraft-nya. Wah. Dibuat manual gitu. Wow. Dan ini kita juga bikin bajunya pakai Ya. stiker gitu. Iya. Oke. Ada suaranya juga ya? Iya, ada suaranya juga. Waduh. Jadi ada beberapa karya yang memang di reliefnya itu ada suaranya. Di Minecraft-nya kita juga menyediakan suaranya juga. Jadi benar-benar convert gitu. Berarti dia kuli audio juga itu. Iya, itu masuknya ke developer itu. Kuliah audio itu buat teman-teman yang nggak tahu, kuliah audio itu yang kalau mukul paku itu ada irangannya. Gitu. Nah, itu kuliah audio itu ya. Oke, lanjut bro. Gitu ya. Terus abis itu misalnya kakak mau kemana nih? Abis dari Nigeria nih. Misalnya mau ke India atau Arab. Arab coba bro. Arab. Okay. Arab ya. Arab. Misalnya ke karyanya Prilia Tania mungkin kayak. Boleh. Oke, gas. Nah, ini ada karya Prilia Tania dengan vibe Arab banget ini kayak vibe Timur Tengah banget kayak. Waduh. Iya. Wah, parah. Ini ada karya Prilia Tania, karyanya seperti ini. Wah, parah lu bro. Kenapa? Nginjek karya. Ya, enggak kan ini kan virtual. Oh. Enggak apa-apa gitu. Ya. Itulah dunia virtual kan. Jadi kita tidak ada ruang di sini. Oke. Lanjut ya? Oke. Yuk. Itu air beneran. Iya, ini air beneran kan. Bisa gerak sih. Iya, kan kita ini pakai shader bukan ray tracing gitu. Oh. Iya. Oke. Lanjut ya kita ya. Siap. Oke. Kita lanjut ke depan. Ini. Jadi untuk kalian yang nggak tahu, jadi rentetan karyanya itu ini Kak, dari ISEA, habis itu ke India kalau nggak salah sih. India. Ke India, habis itu ke Nigeria, habis itu ke Brazil, habis itu terakhir ke Arab. Oke. Di sini ada karya lagi di depan yang Prilia tadi. Di sebelah kiri kita ada karyanya, karyanya si Restu. Tuh. Ya cukup terconvert kayak. Nggak terlalu pixel ya. Iya. Lalu kita lanjut. Ih, kok malam? Iya,
di set. Jadi kalau misalnya di ini Kalau masuk situ, malam gitu. Supaya terlihat lebih wah gitu. terus coba keluar. Oh, kalau tadinya pagi terus masuk ke situ nanti jadi malam gitu ya. Oh. Iya, ini nggak tahu kenapa nggak pagi. Bang Coki? Bisa sih. Udah nggak apa malam aja bro. Iya, malam. Oke. Nah, kan bagi lagi. ya, Iya. subuh. Subuh. Ini biasanya banyak anak. Iya, perang sarung. Iya. Lanjut ya. Oke. Ini kita masuk ke Hotel The Palm. Kalau kakak tahu ada namanya The Palm Hotel gitu di Dubai kalau nggak salah. Nah di sini kita ada karya seni yang berupa video gitu kak. Di sini di tengah-tengah sini di dalamnya ada karyanya dari Wild Shauki. Bisa masukin video main. Iya bisa, tapi videonya nggak terlalu panjang karena emang dari sistemnya di limit gitu kan. Oke. Ya. Iya. Lalu setelah kalian sudah mengelilingi karya-karya, mengeksplorasi map-mapnya, kita masuk ke ke ujung map yaitu seperti pantai gitu. Jadi, player setelah eksplorasi player bisa screenshot di sini gitu. Wih, pantai nih. Waduh, kan keren sih. Kita kan lagi PPKM ya, jadi nggak keliling-keliling. Ya, mending kalian keliling di sini aja gitu. Waduh. Oke, mungkin kita bisa fly mungkin kayak ya untuk melihat bangunan-bangunannya gimana sih. Oh, lihat bangunannya, kirain ngajakin fly apaan. Enggak. Oke, yuk. Iya, itu bisa lihat kayak gitu Kak. Dan kita akan fly di sini. Anjay. Di sini. Ini emang waduh. Lumayan makan waktu di sini sih Kak. Ya kalau Kakak mau tahu Arab itu merupakan region terakhir kita. Jadi udah kayak sisa 4 hari, 3 hari gitu. Waduh. Kita nyelesain Arab gitu. Wah, keren sih. Iya, ini seperti yang dikatakan Kumara sebelumnya, ini Kumara cukup kesulitan dengan skalanya. Dia menyesuaikan di Minecraft gimana gitu. Waduh. Dan untuk kalian yang ingin mengunjungi museum Minecraft-nya, kalian bisa langsung ke website yang sudah dibilang Bang Coki tadi. Ya, mungkin gitu aja mungkin. Atau ada yang mau di ini? Wah. Mungkin ada kesan-kesan gitu. Kurang pidato sih gue ini sih. Speechless gue. Gila. Itu tadi cuma berapa? Kulinya tadi? Kulinya kita ada 15 kurang lebih. 15 kuli, 5 region. Segede itu. Yep. Gila. Ini juga bikin kan, maksudnya kayak terasering-terasering juga bikin sendiri kan. Ini buatan karya anak bangsa. Gila, karya anak bangsa, bosku. Tapi kayaknya lu turun aja deh. Oke, turun aja. Jadi buat teman-teman, apalagi di Jogja, silahkan datang ke Taman Budaya Yogyakarta di galerinya buat nikmatin keseluruhan fitur dari Museum Khatulistiwa ini. Jadi nggak cuma sebagian-sebagian yang udah teman-teman lihat tadi gitu. Kalian bisa mungkin bisa jalan-jalan sampai tua kali ya di sini gitu. Ataupun lihat bagaimana karya seni itu dimasukkan ke dalam Minecraft seperti yang udah teman-teman lihat barusan itu juga. Oke, paling gitu dulu aja karena kayaknya kalau kita kelamaan memperlihatkan ini nanti nggak surprise dong. Iya, kita hanya jadi sedikit teman-teman di Jogja bisa datang ke Taman Budaya dengan mematuhi protokol kesehatan. Tentu. Baik, bisa juga ke server online-nya dengan cara yang sudah disebutkan berkali-kali tadi ada di sini. Oke, gitu. Terima kasih buat semua pemirsa yang udah menyaksikan talkshow ini dari awal hingga akhir.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga buat semua narasumber-narasumber yang sudah bersedia hadir dan menemani saya pada hari ini. Sepertinya kita sudahi dulu. Teman-teman bisa langsung cek Museum Khatulistiwa baik secara online maupun offline dengan cara-cara yang akan kalian temukan di kolom deskripsi. Begitu. Saya Ridho Isima. Saya Muhammad Indra Fauza. Kami berdua adalah temannya Sergio Ramos. ya gila. Kering banget nih. Oke. Saya Ridho Isima. Terima kasih telah menyaksikan talk show Museum Khatulistiwa dalam rangkaian Biennale Jogja Ekuator yang ke-6 di pameran arsip Game of the Archive. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada slip-slip kata atau slip-slip gaji yang belum saya terima. Sampai jumpa kembali di acara talk show lainnya. Bye.